Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama Yulia Pangesti dengan NIM B300181129, kemudian Lia Anugrawati dengan NIM B300181130, Marfiah NIM B300181149, dan terakhir Arsy Asriawati dengan NIM B300181156. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai deposito berjangka. Pengertian deposito berjangka yaitu deposito yang penarikannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama sehingga tidak bisa dipindah tangankan. Kemudian, deposito juga merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan dan hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Kemudian ada pun jenis-jenis deposito. Yang pertama, deposito berjangka, yaitu merupakan jenis deposito dengan jangka waktu tertentu. Penarikan deposito jenis ini hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati antara bank dengan nasabah mulai dari 1 hingga 24 bulan. Yang kedua yaitu sertifikat deposito. Pada dasarnya, sertifikat deposito sama seperti jenis deposito berjangka yang memiliki jangka waktu tertentu. Namun, dalam deposito jenis ini, sertifikat diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang tidak mengacu pada perseorangan atau lembaga tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu deposito on call. Deposito ini memiliki jangka waktu yang lebih singkat, yaitu minimal 7 hari hingga kurang dari 1 bulan. Minimum jumlah uang yang disetorkan harus dalam jumlah besar, yaitu mulai dari 50 juta rupiah hingga 100 juta rupiah, tergantung ketetapan dari setiap bank. Kemudian karakteristik akuntansi deposito ada 5, yaitu yang pertama, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Yang kedua, deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau automatic rollover. Yang ketiga, deposito dapat dalam mata uang rupiah maupun asing. Yang keempat, tiap bank memiliki syarat yang berbeda-beda, meliputi syarat pembukaan, syarat dana minimal, dan jangka waktu. Yang kelima, secara umum deposito di bank aman karena dijamin oleh PLS. Selanjutnya, akuntansi deposito berjangka meliputi pencatatan transaksi sebagai berikut. 1. Pembukaan atau penjualan deposito berjangka. Kedua, perhitungan dan pencatatan bunga deposito. Ketiga, penutupan deposito pada saat jatuh tempo. Keempat, penutupan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Kelima, perpanjangan deposito berjangka secara rollover. Di sini ada keuntungan dan kelemahan deposito. Yang pertama, keuntungan deposito. 1. Mendapatkan bunga yang cukup besar. Kedua, keamanan uang terjamin. Ketiga, risiko sangat kecil. Keempat, akses bunga mudah. Selanjutnya, kelemahan deposito. Yang pertama, keuntungan kecil. Kedua, ikut terkena inflasi. Ketiga, dikenai biaya pajak. Keempat, ada biaya penalti. Kelima, nilai investasi tidak bertambah.
Oke, untuk selanjutnya adalah cara perhitungan bunga deposito berjangka dengan simple interest atau sebagai berikut. Dengan rumus bunga sama dengan nominal dikali tingkat bunga dikali harga bunga dibagi 365. Nah, untuk hari bunga itu nantinya bakal disesuaikan dengan jumlah hari dalam bulan. Misalnya untuk bulan Februari itu berjumlah 28, berarti nanti dikali 28, dan jika satu bulannya adalah 30 hari, jadi nanti dihitung untuk 30 hari. Untuk contoh perhitungannya itu sebagai berikut. Seorang nasabah membuka deposito berjangka 1 bulan dengan jumlah nominal 4 juta rupiah. Dengan tingkat suku bunga yang berlaku untuk jangka waktu penyimpanan tersebut adalah 20%. Berdasarkan tingkat suku bunga tersebut, maka perhitungan bunga yang akan diterima nasabah adalah sebagai berikut. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam rumusnya, untuk tingkat suku bunganya itu dibagi 100. Jadi 20 dibagi 100 sehingga menghasilkan 0,2. Nah, langsung saja kita masukkan bunga sama dengan 4 juta rupiah dikali 0,2 dikali 30 hari. Dibagi 365. Sehingga hasilnya adalah 65.753,42 rupiah. Nah, berdasarkan tingkat suku bunga tersebut, maka perhitungan bunga yang dihasilkan yang akan diterima oleh nasabah sehingga akan menghasilkan sebesar 65.753,42,500 rupiah. Nah, sekian dari presentasi kelompok 8. Semoga materi ini bisa diterima dengan baik. Untuk beberapa ucapan yang salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.